Kalau di metode UMI dibatasi, jadi tidak boleh semua siswa tuh 28 siswa atau 20 siswa dipegang satu guru. Nggak efisien. Jadi diterapkan di metode UMI ini satu guru maksimal 15 siswa untuk anak remaja ya. Atau Mutin Podcast. Assalamualaikum Sobat Mutin TV. Ketemu lagi sama aku Jasmine dan teman aku Akila di Mutin Podcast. Di episode kita kali ini kita membicarakan suatu program unggulan khusus di SMP Mutiara Insani yang insya Allah menjadikan para siswa-siswi menjadi cerdas dan berkarakter. Betul banget nih Sobat Mutin TV, karena di SMP Mutiara Insani ini mempunyai program tahsin dan tahfiz yang menggunakan metode UMI setiap hari loh sebelum kegiatan pembelajaran. Langsung saja yuk kita ngobrol kepada koordinator dan pelopor metode UMI di SMP Mutiara Insani, yaitu Pak Dian Septiana. Assalamualaikum Pak Dian, gimana kabarnya? alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oh ya Pak Dian, teman-teman Mutin TV pasti penasaran nih Pak sama metode UMI. Mungkin Pak Dian sebagai koordinatornya bisa jelaskan nih metode UMI itu seperti apa? Metode UMI itu adalah metode yang sangat mudah, metode yang sangat menyenangkan, dan metode yang sangat menyentuh hati. Masya Allah. Berarti di SMP Mutiara Insani ini menggunakan metode UMI ya Pak untuk hafalan dan mengaji setiap hari? Ya, di SMP Mutiara Insani sangat luar biasa. Mutin SMP Mutiara Podcast. Insani itu mempunyai jam khusus tahsin atau pembelajaran Quran, dan juga jam khusus tahfiz atau untuk menghafal Al-Quran. Ini dua metode ini tidak boleh dipisahkan ya. Antara tahsin dan tahfiz harus beriringan. Nah, untuk tahsinnya di SMP Mutiara Insani ini dilaksanakan sekitar jam 7.40 sampai jam 8.40 sebelum anak-anak belajar. Jadi mereka berbekal Al-Quran, membaca Al-Quran sebelum mereka belajar. Itu semua siswa harus mengikuti program tahsin tersebut. Berarti Dari bersifat kelas 7 sampai wajib kelas ya Pak? Kelas 9. Iya, sifat wajib. Ya tidak boleh tidak ikut semuanya ya. Bahkan guru-gurunya juga semuanya mengajar tahsin di jam tersebut. Kalau hari-harinya itu di setiap hari atau di hari-hari tertentu saja Pak? Untuk tahsinnya, untuk pembelajaran metode UMI, pembelajaran Al-Quran ya, itu setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Sedangkan untuk tahfiz ini dari jam 12.40 jam 11.40 sampai jam 12.40. Mereka tahfiz semuanya, tidak ada yang tidak ikut, baik dari kelas 7 sampai kelas 9. Dan ini dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Kamis. Kenapa? Karena di hari Jumat itu ada kegiatan pramuka serta eskul. Kira-kira pasti Sobat Mutin TV penasaran nih Pak sama contohnya, contoh bacaannya. Boleh Pak Dian untuk mencontohkan? Oh, untuk contohnya ya, Ya. kita ambil surat Anas, bisa ya, boleh. yang sangat mudah. Jadi nada di metode UMI itu cuma dua, nada rendah dan nada tinggi. Jadi semua kalangan, baik itu dari anak-anak, dari remaja, dari orang tua, insya Allah semuanya bisa. Ya, tidak ada yang nggak bisa karena sangat mudah dan familiar. Kalau kita lihat di YouTube itu sudah banyak banget ya ngaji metode UMI, sehingga familiar dan mudah diikuti semua kalangan. Contohnya kita contohkan dulu ya. Ya. Kita bareng-bareng bisa nggak nih? Insya Allah bisa. 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 Harus bisa kan, kita semuanya belajar. Kita ambil surat Anas saja ya. Iya. Kita bareng-bareng ya. Ditaut ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mudah apa enggak? Mudah, Masya Allah. banget ya. Sangat mudah ya Sobat Mutin TV. Apakah metode Umi ini juga dapat diterapkan di dalam pelajaran di kelas, Pak? Ya, metode Umi ini sifatnya pembelajaran seperti KBM biasa, tapi harus dibatasi nih. Kalau Anda sekalian tahu di kelas satu guru megang berapa siswa? Misalkan 16 siswa. Enggak, di kelas ketika belajar biasa satu guru megang berapa siswa? 20. Ya 20, 28 ya. Ya, betul. Benar nggak? Iya. Kalau di metode Umi dibatasi, jadi tidak boleh semua siswa tuh 28 siswa atau 20 siswa dipegang satu guru. Nggak efisien. Jadi diterapkan di metode Umi ini satu guru maksimal 15 siswa untuk anak remaja ya, atau boleh 17, tapi itu sangat banyak, terlalu banyak ke 17, 16, tapi maksimal itu biasanya 15 ya, sehingga efisien, tidak terlalu banyak semuanya dan bisa, karena di metode ini praktek, isinya praktek ya, karena Al-Quran itu skill membaca, skill bukan kemampuan kognitif, tapi harus membaca kan, harus diucapkan, bagaimana cara pengucapannya. Oke ya. Apa bedanya metode Umi dengan metode-metode yang lain dalam menghafal Al-Quran, khususnya di SMP Mutiara Insani? Oh, kalau metode Umi ini saya ucapkan sekali lagi tadi mudah, menyenangkan ya. Nah, mudahnya bagaimana? Nah, ini Pak Dian bawa belajar mudah menghafal Al-Quran. Ya, ini justru apa nih? Juz 30 ya. Ini dari metode Umi, Pak? Iya, ini metode Umi. Buku ini tidak diperjualbelikan di mana-mana ada toko online ya. Tidak diperbolehkan. Karena ini khusus dari pusat sampai ke daerah ya, terus temurun. Nah, maka yang beli di online itu namanya ilegal. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Yang saya beli ya guys. Nah. Ini buku khusus berarti ya Pak untuk membaca menggunakan metode Umi. Iya betul. Nih kita buka ya bukunya ya. Boleh. Nih, kita ambil surat-surat yang panjang di sini, ada surat An-Naba An-Naba ya. Iya betul. Juz 30. Nah ini juz 30 ya nih An-Naba. Nah di sini kelihatan ya. Iya. Kelihatan ya. Nah di sini ada blok-bloknya nih, ada blok ayat 1 sampai ayat 5. Bagaimana cara menghafalnya? Nah di sini juga ada keterangannya bagaimana cara menghafalnya. Cara menghafalnya pertama dibaca. Nah, dibaca sebanyak ini ya, dibaca nih petunjuk umum penggunaan buku tahfiz. Mencontohkan, pertama ustadznya mencontohkan, kedua santrinya menirukan, muridnya menirukan, ketiga dibaca bersama-sama yang akan dihafal, diulang-ulang dibacanya sampai hafal, baru disetorkan kepada gurunya. Nah, tapi kalau yang udah bisa baca Al-Quran mudah. Nah, kalau yang nggak bisa harus mengikuti bacaan ustadznya atau gurunya. Di sini ada tanda tangan ya. Nah, ada nilainya di sini ya. Tanggal dinilai bagi yang sudah bisa akan mendapatkan nilai B, tapi yang sempurna mendapatkan nilai A. Yang belum apa mendapatkan nilai apa? C. Ya, 3 kali nih. Nah, di sini ada sekolah nih. Ketika menghafal di sekolah ini diconteng ini. Nah, berarti dia berapa kali baru kalau udah dibaca berkali-kali baru ditutup. Ya apa disetorkan ke guru, nanti akan mendapatkan nilai di sini. Nah, ya nilainya cuma A, B, dan C. Nanti di rumah juga sama, di rumah ini nanti murojaah, mengulang lagi sehingga yang dihafal tidak luntur, tidak hilang. Berarti benar-benar sangat mudah ya Pak? Sangat mudah, nggak ada yang nggak mudah untuk Al-Quran itu. Oh ya nih Pak, gimana metode Umi dapat membantu para siswa menghafal Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih efektif? Ya, salah satunya yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di Mutiara Insani nih, khusus SM Mutiara Insani ya nih, Yeah. ini mempunyai jam khusus tahfiz. Wow. Ya, kalau
kita itu ada dari hari Senin sampai Kamis. Berapa jam itu? Setiap pertemuan 4 jam ya. 1 jam, maaf. Setiap pertemuan 1 jam. 1 jam dikali 4 hari berarti berapa jam? 4 jam. Ya, betul. Untuk tahsinnya 5 jam ya. Jadi untuk Al-Quran, porsi Al-Quran ya, ini ada 9 jam dalam 1 minggu. Jadi kita berinteraksi terus setiap hari dalam Al-Quran selama kita SMA Mutiara Insani ya. Kalau kamu semuanya ini masuk di SMA Mutiara Insani, Betul. teman-teman kalian atau siapapun, insya Allah dalam waktu seminggu itu akan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin mudah untuk menghafal dan menghatamkan Al-Quran. Iya, karena apa? Karena kita dalam setiap hari itu nggak pernah lepas dari buku ini ya. Bahkan di rumah pun harus diwajibkan untuk murojaah, mengulang-ulang dan juga mengulang bacaan tadi. Gimana nggak mudah? Karena setiap hari kita bertemu. Iya, betul. Mudah banget ya, Mila. Iya, gitu. Apakah metode Umi ini bisa diterapkan dengan di rentang usia, Pak? Baik itu anak-anak, remaja, dan dewasa. Insya Allah semuanya bisa. Yang penting satu, ada kemauan. Ya, Al-Quran tuh nggak susah. Nggak ada Al-Quran kata susah. Semuanya mudah kalau ada kemauan. Baik dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan guru ataupun orang yang sudah tua pun masih bisa untuk belajar Al-Quran. Tidak ada waktu, nggak ada batasan ya untuk belajar Al-Quran. Kalau di Mutiara Insani dari TK, SD, SMP-nya semuanya menggunakan metode Umi, sehingga berjenjang nanti nih dari SD yang mau ke SMP dia bisa lanjut, ya kan, bisa lanjut ke metode Umi, baik hafalannya maupun bacaannya. Yang tadinya baru jilid 5 di SD bisa nanti ketika di SMP lanjut lagi sampai jilid. Nah, jenjangnya apa aja? Jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus tambah Al-Quran, setelah itu apa? Gharib, habis itu tajwid. Nah, itu untuk tahfiznya juz 30, juz 29, juz 28, lanjut ke juz 1, 2, dan 3. Berarti guru-guru di SMP Mutiara Insani ini juga menggunakan metode Umi untuk mengajarinya. Iya. Guru-guru di SMP Mutiara Insani ini berarti berlatih juga ya, Pak? Berlatih terus, Setiap hari apa, Pak? Setiap hari Jumat. Ya, karena ketika Ananda Semai Pramuka nih ya, guru-guru belajar tahsin, belajar Al-Quran. Ada yang diikut sertakan dari trainer Umi daerah, ada yang belajar internal dari internal. Jadi ada eksternal juga ada internal. Berarti bukan cuma anak muridnya doang nih Sobat Mutin yang belajar metode Umi, tetapi guru-gurunya juga loh menghafal dan belajar gimana caranya membaca metode Umi. Wow, keren banget gak sih, lah? Iya, keren banget nih. Pak, dari tadi kita sudah berbicara bahwa Pak Dian ini adalah koordinator metode Umi di SMP Mutiara Insani ya, Pak. Nah, sebagai koordinator biasanya tugasnya apa saja? Oh, tugas koordinator sangat banyak ya. Pertama, kita harus bagaimana metode Umi itu berjalan di sekolah ini. Kedua, tes kenaikan jilid, ya kan? Iya, Pernah dites nggak? pernah. Nah, kita siapa yang tes? Koordinator ya. Jadi kalau Pak Adan di sini kedudukannya koordinator di kalangan yayasan yang menaungi TK, SD, SMP. Ada pun koordinator tingkatan, ya. Contohnya kayak di SMP ada Bu Mawar yang membantu Pak Dian dalam pengetesan jilid. Di SD juga ada Ibu Novi yang membantu Pak Dian untuk pengetesan jilid. Nah, itulah koordinator. Kalau Pak Dian ini penghubung dari Umi daerah pusat, Umi daerah ke sekolah. Di minggu ketiga itu selalu ada pertemuan nih, ya, ada pertemuan untuk membahas bagaimana metode Umi ini semakin baik berjalan di sekolah-sekolah masing-masing. Jadi ada pertemuannya, jadi ada instruksi langsung dari pusat yang harus disampaikan ke tiap lembaga, sehingga Pak Dan sebagai penghubung di sini. Selain itu pemetaan, ya, pemetaan itu pembagian
kelas tahsin dan tahfiz. Oh iya. Jadi di sini per 3 bulan dievaluasi, ya kan? Di balik-balik gitu. Di balik-balik ada yang di tahsinnya ini dirubah. Contohnya di satu di kelompoknya Ibu A, besok di kelompoknya Ibu B, ya kan? Tergantung dengan kualitas bagaimana dia membaca Al-Quran. Jadi semakin dia pintar, biasanya dikelompokkan kelompok terbesar. Yang kurang berarti dikelompokkan ke tempat kelompok yang kurang, dan itu yang kurang biasanya kelompok lebih sedikit daripada yang lebih ya pintar-pintar gitu ya. Sehingga yang kurang ini mempunyai porsi yang banyak untuk mendalami atau menguatkan bacaannya, seperti itu. Selain itu ada lagi tasmi, ya sering dengar tasmi nggak di sini? Sering banget. Tasmi per tiap bulan, kita mengadakan tasmi per tiap bulan ya, kurang lebih ya. Kenapa? Untuk menguji hafalan anak-anak. Nah, sehingga ketika sudah tasmi, mereka layak diberi sertifikat dan naik ke hafalan juz selanjutnya. Selain itu tasmi juga ada munakosyah yang diadakan dari Umi daerah ya, Umi Tangerang mengadakan munakosyah, yaitu itu salah satu event yang dilakukan Umi daerah untuk melihat kualitas bacaan anak-anak yang ada di lembaga ya. Nah, itu biasanya salah satu evaluasi dari eksternal. Di sini ada evaluasi secara internal, ada evaluasi secara eksternal. Itu eksternal itu berupa munakosyah ya. Nanti ada juga hataman. Terus ada program lagi di sini yaitu Quran Camp. Ya, Quran Camp itu apa sih? Quran Camp itu anak-anak selama seminggu ada di sekolah, itu untuk kelas 9 ya biasanya. Di sekolah mereka kalau SD kelas 6, di sekolah di SMP Mutiara Insani mereka menginap selama seminggu menghafal Al-Quran dengan tutor dari luar. Nah, udah pokoknya seminggu tuh nggak ada kegiatan apapun kecuali berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Banyak ya programnya ya. Iya. Ini apalagi program Al-Quran itu sangat mulia loh, Mbak. Iya. Ya. Bahkan Al-Quran itu bisa menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat dan bisa memberikan mahkota terindah untuk kedua orang tuanya. Subhanallah. Nanti kalian kalau bisa hafal Al-Quran, bisa bacaannya bagus, orang tua kita bangga bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena apa? Nanti akan memberikan mahkota terindah dan bahkan bisa membantu kita di saat kita berada di padang mahsyar, menaungi kita, menjaga kita dari api neraka. Karena Al-Quran itu sebagai syafi'an, yaitu syafaat, memberikan syafaat, yang memberikan syafaat pertolongan untuk kita semuanya ketika di hari kiamat. Subhanallah ya. Masya Allah. Masya Allah Sobat Mutiara TV. Jadi itu perbincangan kita dengan Pak Dian. Terima kasih Pak Dian atas sama-sama. penjelasannya dan kehadirannya di sini. Untuk sobat yang sedang berjuang dalam menghafal Al-Quran, mungkin bisa coba dengan metode Umi juga ya. Terima kasih sudah menonton sobat. Seperti biasa, nantikan terus episode selanjutnya di Mutin Podcast hanya di Mutin TV. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih Pak Dian. Sama-sama.